Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Anissa Cahya dari kelas 2B dengan NIM 23060020056. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum kembali mengenai penurunan tekanan uap. Nah, pada praktikum kali ini kita juga dapat mengetahui dan mengamati apa sih pengaruh dari zat terlarut pada saat penurunan tekanan uap itu terjadi. So, untuk mengetahui alat dan bahan yang kita gunakan dan cara kerja apa yang kita lakukan dalam praktikum kali ini, kalian harus tetap saksikan video ini, jangan kalian skip dan selamat menonton. Nah, ini dia alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum penurunan tekanan uap kali ini. Saya sebutkan alat dan bahannya. Yang pertama ada gelas ukur. Gelas ini untuk mengukur air yang akan kita masukkan ke dalam gelas ini. Nah, di sini saya menggunakan botol bayi karena ukurannya sudah pas sesuai keinginan saya. Dan yang kedua ada sendok. Usahakan sendoknya 2 buah untuk mengurangi kesalahan dalam praktikum. Lalu ada penutup gelas. Ini digunakan untuk menutup gelas seperti ini. Nah, jika kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan plastik. Lalu kalian taruh di atas gelas, lalu kalian ikat dengan karet atau raffia. Lalu ada garam, ada cuka, ada air, dan di sini ada label dan ada ballpoint. Nanti saya akan menuliskan di sini larutan garam dan larutan cuka, lalu saya tempelkan di depan gelas ini agar kita mudah mengetahuinya. Nah, untuk mengetahui cara kerja selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan dalam praktikum kali ini, kalian harus tetap saksikan video ini ya. Terima kasih. Pertama-tama ambil botol ukur, lalu tuangkan air sampai batas 120 ml. Lalu tuangkan air ke dalam gelas. Lakukan langkah-langkah tersebut dengan 2 gelas yang lainnya dengan takaran yang sama, yakni 120 ml. Jika sudah, tambahkan 1 sendok makan garam. Lalu aduk hingga garam tercampur dan terlarut sempurna. Kalau sudah, tambahkan 1 sendok makan cuka ke dalam salah satu gelas yang lain. Aduk hingga cuka tercampur dengan merata. Kalau sudah, tempelkan label yang sudah ditulisi dengan larutan garam dan larutan cuka dengan gelas yang sesuai. Angkat sendok, lalu tutup gelas dengan tutup gelas yang sudah disediakan. Sudah jadi larutan garam, larutan cuka, dan air murni. Nah, ini dia hasil praktikum kita kali ini. Untuk kalian yang penasaran, sebanyak apa sih uap air yang dihasilkan dari masing-masing gelas ini, aku bakalan ngasih zoomnya dan ngasih lihat detail uap airnya sebanyak apa ke kalian. So, check it out. Nah, ini dia hasilnya. Yang pertama adalah larutan cuka. Larutan cuka tidak memiliki gelembung dan menghasilkan uap air yang cukup sedang. Yang kedua adalah larutan garam. Larutan garam memiliki gelembung, namun uap air yang dihasilkan cukup sedikit. Dan yang terakhir adalah air murni. Air murni tidak memiliki gelembung, namun ia menghasilkan banyak sekali uap air. Hal ini membuktikan bahwa uap air murni lebih besar daripada uap air larutan cuka dan lebih besar dari uap air larutan garam. Sebelum kita mengetahui kenapa bisa uap air murni lebih besar daripada uap air larutan cuka dan lebih besar lagi daripada uap air larutan garam. Sebelum kita mengetahui alasannya, kita harus mengetahui dulu apa makna penurunan tekanan uap.
Penurunan tekanan uap merupakan suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Kembali ke topik awal, bagaimana bisa uap air-air murni lebih besar daripada uap air-air larutan cuka dan lebih besar lagi daripada uap air larutan garam. Nah, hal ini terjadi karena pada air murni tidak mengandung zat terlarut sama sekali, sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya pun sangat kecil, sehingga proses penguapan tidak terhalangi sama sekali. Berbeda dengan larutan cuka dan larutan garam yang memiliki zat terlarut, sehingga menghalangi proses penguapan karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul yang cukup besar. Nah, itu dia yang menyebabkan mengapa air murni uapnya lebih banyak daripada larutan cuka dan daripada larutan garam. Nah, itu tadi video detail dari uap air yang dihasilkan di masing-masing larutan yang ada di depan saya ini. Nah, pasti muncul pertanyaan di benak kalian, kok bisa sih uap airnya menempel di tutup permukaan ini? Dan kok bisa sih uap air yang dihasilkan dari masing-masing larutan ini berbeda? Jawabannya adalah karena yang pertama, kenapa bisa uap air yang menempel di tutup gelas? Karena adanya proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena adanya penambahan zat terlarut di dalam zat pelarut. Yang kedua, kenapa bisa uap airnya yang dihasilkan itu berbeda? Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pada zat terlarut dan zat pelarut di dalam masing-masing larutan ini. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah semakin banyak kita menambah zat terlarut di dalam zat pelarut, maka akan semakin sedikit pula uap air yang dihasilkan di dalam larutan tersebut. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye!